warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahim. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya bertugas pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut ini video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Maksudnya berat untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai, saya presensi dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Farel. Sakit. Oke. Mari kita doakan bersama si Farel, semoga diberikan kesehatan dan besok bisa berangkat sekolah lagi, bisa belajar lagi bersama. Sebelum masuk ke pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, silakan salah satu anak maju ke depan memimpin membacakan Pancasila. Oke, yuk Mas Bayu. Ya, Pak. Oke. Yuk, nanti Mas Bayu membacakan, yang lain ikuti ya. Ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan Bapak. Setelah dibacakan nilai-nilai Pancasila, nambah semangat kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Ya. Sebelum kita masuk, saya bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Untuk tujuan belajar hari ini, yang pertama, melalui pengerjaan LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri deret aritmatika secara tepat. Yang kedua, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik mampu menemukan rumus jumlah n suku pertama dari aritmatika dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui pengerjaan LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan jumlah n suku pertama dari aritmatika dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melalui pengerjaan LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik mampu memecahkan masalah kontekstual yang terkait dengan deret aritmatika dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Sebelum masuk ke aritmatika, kita harus tahu apa itu sih manfaat dari barisan dan deret aritmatika. Ini saya berikan contoh, 3 contoh beberapa manfaat dari barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Kemudian menghitung kerusakan harga suatu barang. Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah tabungan. Dan untuk contoh yang lainnya bisa kalian cari sendiri di internet, dan sumber-sumber buku yang lain nanti bisa cari sendiri ya untuk contoh-contoh yang lainnya. Setelah tadi tahu apa itu manfaatnya, kita lihat dulu video motivasi.
Silakan simak dengan baik. Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang maksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isinya, menelusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Coba tanya ayah kita, di mana dia menyimpan kotak perkakas. Ambillah, lalu pandangi satu-satu alat yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat bentuk mereka yang memang berbeda, tentu juga punya fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada yang sederhana, tapi ada juga yang sangat canggih dan mampu mengangkat benda berkali-kali lipat beratnya. Disadari atau enggak, kotak itu adalah matematika. Ya, matematika itu ibarat kotak perkakas berisi 1000 alat yang punya jutaan kegunaan. Alat-alat inilah yang para peneliti di bidang apapun pakai untuk nyelesain masalah yang kita hadapin di dunia. Dari yang paling kecil sekalipun, sampai masalah raksasa super rumit ke Eropa. Di sana, dunia semakin berubah dengan cepat. Secepat apel yang jatuh dari dahan pohonnya. Fenomena itu diamati oleh Isaac Newton. Pemikir besar yang lalu menemukan kalkulus, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar perubahan itu terjadi pada benda-benda. Dengan cara pengukuran ini, matematika membantu bidang ilmu lainnya berkembang pesat menciptakan industri yang jadi awal peradaban modern. Dan kini, setelah mengamati ruang di alam semesta, manusia lalu menciptakan dunianya sendiri, yang mereka bangun dengan angka 0 dan 1, mencampurkan segala penemuan matematika dari era-era sebelumnya dan mencampurnya dengan penemuan-penemuan baru di era modern, membuat prediksi dan menciptakan peluang yang tak terhingga untuk penemuan-penemuan baru di masa depan. Matematika disebut sebagai bahasa universal atau kode tentang alam semesta. Richard Feynman pun bilang, mustahil untuk memahami dan menjelaskan keindahan dunia ini tanpa memahami matematika. Begitu pentingnya matematika. Mungkin artinya kitalah yang mesti mulai ngubah cara pandang terhadap matematika. Pertama, dimulai dengan nggak nganggep lagi matematika cuma sekedar ngitung-ngitung dan ngafal rumus aja. Kedua, kita mesti tahu kalau matematika itu bahasa yang punya aturan-aturan jelas, maka biar paham cara pakainya, kita mesti kuasai dulu konsep-konsep dasarnya. Baru dan gitu, senjata kita akan lengkap dan siap menaklukkan masalah sebesar apapun nantinya. Karena kedepannya senjata matematika itu emang semakin banyak dibutuhin. Banyak yang nganggep kalau belajar matematika itu nggak ada gunanya. Itu mungkin aja benar kalau kita belajar bidang yang itu-itu aja. Tapi mungkin yang penting bukan mau kerja jadi apa kalau belajar matematika, tapi pekerjaan apa yang butuh kemampuan matematika nantinya. Biar gampang, bayangin ini kayak nyiapin bekal untuk pergi ke hutan yang gelap. Kita nggak tahu makhluk seperti apa yang kita hadapin di depan, makanya mesti nyiapin bekal yang cukup untuk siap ngadepin apapun. Dan percayalah, matematika bakal jadi bahan baku yang bakal dibutuhin untuk bikin senjata apapun nantinya. Sama kayak analogi di awal, jadi ahli matematika itu jadi orang yang bikin alatnya. Alat yang bakal dipakai oleh kita, manusia, untuk nyelesain masalah dan ngerti tentang dunia. Sekarang, lihat keluar jendela. Kalian bisa melihat punya pandangan atau bicara tentang matematika, ya kan? Matematika itu tidak sekedar hanya menghitung dan menghitung saja, tapi ilmu itu dapat digunakan secara universal, dapat digunakan dalam segala bidang pekerjaan apapun. Itu ya. Oke, semangat. Oke, untuk teknik penilaian pada pertemuan hari ini ada
saya observasi sikap kalian selama pelajaran hari ini. Kemudian keterampilan ini saya ambil dari unjuk kerja LKPD. Jadi nanti kalian dalam mengerjakan LKPD itu benar atau salah. Kemudian pengetahuan ini nanti saya ambil dari nilai kuis nanti saya adakan di akhir pertemuan. Sebelum masuk pelajaran, silakan persiapkan dulu buku-bukunya, dikeluarkan dulu. Buku-bukunya dikeluarkan dulu. Yuk, semangat belajarnya, bukunya dikeluarkan dulu. Kita mengingat kembali pelajaran kemarin, pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang definisi barisan aritmatika. Siapa yang tahu? Ayo, masih ingat siapa? Barisan aritmatika itu apa? Iya Mas, apa? Barisan bilangan yang mempunyai grafika atau sisi sama antara dua suku yang berurutan. Ulang lagi, yang keras biar teman-temannya dengar. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai grafika atau sisi sama antara dua suku yang berurutan. Ya, betul sekali. Jadi barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki beda tetap atau sama antar sukunya. Kemudian, apa rumus suku PN barisan aritmatika? Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan Mbak. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kurung tutup dikali B. Ya, betul sekali. Rumus umumnya ya, atau rumus suku PN-nya adalah UN sama dengan A ditambah kurung buka N-1 kurung tutup dikalikan dengan B. Ya, coba perhatikan barisan berikut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Suku pertamanya adalah pertamanya ada 2. Terus bedanya berapa? 2. Bedanya 2. 2 dapat dari mana? 2 tambah 2, 4 tambah 3. Nah, iya, berarti 2 ke 4 itu berarti selisihnya 2. 4 dan 6 selisihnya 2. Dan seterusnya, itu berarti bedanya. Kemudian jumlah sukunya ada berapa? 10. Dari mana 10? Hitung 1, 2, 4, 6, 8, 10. Jumlahnya semua ada 10. Kemudian barisan tersebut membentuk barisan apa? Barisan aritmatika. Oke, pintar-pintar sekali. Oke, selanjutnya untuk tahapan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti saya berikan masalah, kemudian kalian berkelompok, kemudian berdiskusi, kemudian presentasi dan konfirmasi, dan yang terakhir adalah kuis. Itulah tahapan untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, tadi sudah saya sebutkan bahwa nanti saya berikan masalah terlebih dahulu. Ya, silakan kalian lihat video permasalahan berikut ini.
pada barisan pertama hingga baris ke-15? Belum? Kalau belum, silakan kalian bentuk kelompok, nanti didiskusikan ya. Ya, silakan berkelompok terlebih dahulu. Ini aja kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Berkelompok dulu. Nanti saran kalian berkelompok berdiskusi memecahkan penyelesaiannya. Oke, setelah masuk berkelompok ya, sudah masuk dalam kelompoknya masing-masing, silakan buka HP-nya dulu. Nah, HP-nya dibuka, kemudian baca buku modulnya yang ada di HP, yang kemarin sudah saya share. Silakan budayakan literasi dulu, baca dulu selama 5 menit, atau kalian bisa mencari di Google atau di internet cara penyelesaian tentang masalah ini tadi. Coba dibaca-baca dulu. Silakan dibaca dulu bukunya, buku yang sudah yang sudah saya share di grup. Baca dulu bukunya. Yang belum download dulu, di scroll kemarin. Ya, sudah dibaca ya. Kalian identifikasi masalah ini tadi. Berdasarkan cerita video tadi, informasi apa yang sudah kalian dapatkan? Baris pertamanya berapa? 15. Baris pertamanya 15. Terus baris berikutnya 18. Berarti bedanya berapa? 3. Barisnya 3. Berarti jumlah barisnya ada 30. Ya, tadi yang pertama ya kita adalah baris pertamanya ada 15, baris keduanya 18, dan jumlah baris kebelakangnya itu ada 30. Berarti bedanya berapa di sini antar sukunya? 3. Jadi suku keempatnya berapa? Baris keempatnya kira berapa? 24. Dari mana 24? Kalau baris ketiga 18 tambah 3 21, terus baris keempat tambah 3 lagi 22. Oke, iya benar. Berarti tinggal tambahkan 3 ya. Berarti 15 tambah 3 tambah 3 lagi tambah 3 tambah 3-nya 24. Terus berapakah jumlah kursi dari baris pertama sampai dengan baris ke-15? Bisa nggak? Bisa mengerjakan tidak? Ya, kalau nggak bisa mengerjakan, silakan didiskusikan dulu sama temannya, dihitung-hitung, dioret-oret, nanti hasilnya berapa? Oke? Oke, silakan didiskusikan dulu. Saya bagikan rekam videonya dulu ya. Nanti hasil diskusinya kamu tulis di dalam LKPD. Silakan dikerjakan dan didiskusikan secara berkelompok. Nanti kalau ada kesulitan, ada yang belum paham, bisa tanya kepada saya. Selisihnya berapa? Selisihnya yang pertama kan 15, yang kedua tadi berapa? 18. Jadi selisihnya 18 dikurangi 15.
mana? Sudah sampai U1 A, U2 A tambah B, dan seterusnya ya kan. Dan SN itu kan A, U1 tambah U2 tambah U3 dari sini tuh. Yang tinggal distribusikan saja. Oh. Terus deh. Terus sama Ya, terus nanti. terus. Oh. Akan mengadakan suatu dimensi ya. Tapi tempat ini ada 15 jumlah tempat duduk yang pertama ada 15, terus baris antar barisnya pertama itu ada 3. Terus yang pertama ada mengidentifikasi masalah belum yang pertama ada 15, terus baris kedua itu ada 18 dan seterusnya sampai dengan baris ke 30. Jadi jumlah kursi kita ke jumlah semua kursi. Jadi baris pertama sampai ke 15. Jadi ada jumlah baris pertama, kalau baris kedua, kalau baris ketiga sampai dengan baris ke 15. Nah, kalau dihitung manual itu kan banyak. Makanya kita hitung dari rumus yang kemarin kita ketahui. Jadi rumusnya SN sama dengan N per 2A ditambah N per 1 kita langsung saja hanya 15 ya dengan itu ya. Oke, dilanjutkan dulu. Oke, kelompok 2 ada yang kesulitan? Oh iya, sudah sampai sini ya. Nah, kemudian ditambahkan. Iya, 2 SN tambahkan dari 2 SN. Kemudian A ditambah UN A UN. Hanya 2 karena A tambah A. 2A. Oke, 1 menit lagi ya diskusinya ya. Silakan dipercepat lagi mengerjakan. Yang sudah selesai diteliti lagi. Mungkin ada jawaban yang salah nulis atau ada yang tipu-tipu. Kelompok 3 sudah selesai? Belum Pak. Ya, Pak. Kelompok 2 sudah selesai belum? Iya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelas sedikit. Kelompok 4 sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 5 sudah selesai? Sudah. Yuk kita tunggu sebentar. Ya, 53 detik lagi. Yuk, waktunya habis. Kelompok 3 masuk depan. Halo semuanya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
N-nya dari mana? N-nya dari ini bulan buku sama dengan M kali jadi N dalam kurung A plus UN. Kedua A plus dalam kurung N-1 dikali B. Oh ya, ini gimana kok bisa A dapat A plus dalam kurung N-1 B dikali B? Itu dari ininya UN rumus UN. Ya, jadi diperoleh SN sama dengan N bagi 2A plus N1 dikali B. Oke, itu pertama jawaban dari kelompok 3. Benar ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kami kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk permasalahan berikutnya, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasikan permasalahan tadi yang ada di layar PowerPoint. Ya, kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang KPD yang berjalanan 6. Jadi datanya ada di adalah sumber. Dari situ diketahui bahwa Oke, benar salah? Jawabannya? Benar. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kita kembali ke tempat. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya 4 maju ke depan. Yang mencocokkan. Yuk, silakan yang lain dilihat di KPD-nya masing-masing sambil dicocokkan benar atau salahnya. Yuk, kelompok 4 perkenalan dulu. Langsung dibacakan aja. Langsung bacakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Siti Songo, Sajid Kebetulan. saya adalah Daud Sarita, presensi 33. Ya, di sini kita akan mengerjakan rincian halaman 8. Oke, silakan buka dapat semua. Silakan. Jawaban dari kolom yang 2,6,12,20 yaitu UN sama dengan N kuadrat plus N dengan cara N sama dengan 1. Ya, kita berarti yang kolom kedua. Ya. Kolom kedua benar salah. Ya, betul ya. Kolom kedua. Kita lanjut, Mas. Untuk kolom 0,-3-3 jawabannya ada di kolom 6. 6. Ya, benar salah kolom 6? Betul. Betul, ya. Selanjutnya Untuk kolom 4,2,0,2 ada di kolom ketiga, yaitu SN sama dengan N per 2 kurang 2 min 2N plus 1. iya, betul. Lanjut. Untuk kolom 6, 0, 6, 12 jawabannya ada di kolom pertama, yaitu SN sama dengan N per 2 kurang buka 6N dikurangi 18 yang cukup. Oke, cek. Yang terakhir coba kelompok 2. Kelompok 2. Yang mana pasangannya? Tiga itu pasangannya dengan UN sama dengan 2N kuadrat ditambah 1. Oke, betul. Jadi mendengarkan. Oke, silakan diakhiri dulu kelompok 4.
silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Dan tempat duduk kalian silakan menghadap ke depan semua. Siapa? Kita cari kesimpulan pada pertemuan hari ini. Kesimpulan dari ini tadi apa? Kita belajar apa hari ini tadi? Aritmatika. Rumus dari aritmatika apa tadi? Mencari UN. UN-nya apa rumusnya? Rumus UN dari belajar aritmatika A ditambah N min 1 dikali. Terus kalau rumus jumlah atau deret aritmatika SN ya itu. Coba model diulangi. Rumus SN apa? Yang apa Pak? SN, rumus SN. SN sama dengan N per 2 Terus 2A plus kurung N min 1 dikali 2. Oke, benar sekali. Oke, untuk mengukur kemampuan kalian tadi tentang belajar barisan dan deret aritmatika, saya adakan kuis ya. Silakan kalian kerjakan soalnya nanti saya tampilkan di PowerPoint, kemudian kalian mengerjakan di kertas yang sudah akan saya bagikan. Ya. Dilihat ya soalnya saya tampilkan di atas. Oke, dilihat di atas. Ya, silakan ditulis dulu soalnya, kemudian jawab. Jangan lupa yang paling penting adalah identitas kalian, nama, nomor absen dan kelas. Yuk kerjakan secara mandiri. Ingat, semboyan di sekolah kita, prestasi itu penting, tapi jujur itu yang utama. Kerjakan dengan jujur. Waktunya 10 menit. Oke, sambil saya cek ya. Wah, jawabannya. Benar cuma saya. Oh iya, ini benar ini masnya. Jawabannya bagus ini. Ini benar Pak. Dalil ini benar-benar. Nah, hasil akhirnya salah ini. Oke, jadi nanti belajar bersama lagi ya. Salah ngitung ini. Oke, setelah kuis kita akan kasih pelajaran hari ini. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Dari aritmatika. Ya. Kemudian, bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Oh ya, gitu Pak. Ya. Oke.
tadi, silakan kalian buka HP-nya. HP-nya dibuka di grup. Sudah saya share link Google Drive-nya. Silakan nanti kalian isi di Google Drive-nya, ya kan? Apa yang kamu rasakan hari ini dan apa yang kamu pelajari hari ini, kamu tulis di situ. Keluh kesahmu atau refleksinya hari ini itu apa? Kamu tulis di Google Drive itu. Oke ya? Ya. Saya beri waktu setengah menit, 30 detik untuk mengetik dengan jarinya apa yang kita pelajari ini dan apa yang kamu rasakan hari ini. Oke, cukup. Oke, setelah refleksi selesai, sebelum kita akhiri, jangan lupa belajar lagi ya. Nah, besok minggu depan kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang barisan geometri. Barisan geometri itu apa? Untuk lebih jelasnya, kalian baca dulu di rumah buku paket yang ada di sekolah, dibaca dulu. Kalau kalian bisa mencari sumber dari internet, dari YouTube atau dari les ya, kalian bisa les di tempat les ya di luar sana. Oke, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Untuk semangat belajarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam